Benar nggak sih kalau mengkonsumsi herbal itu bisa bikin awet muda? Bener nggak ya? Penasaran? Kita simak podcast kita yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo sobat sehat, Sehat. bertemu lagi dengan kami Apoteker Nurul dan saya Apoteker Dian di acara ngobrol, ngobrol. ngobrol bareng seputar herbal. herbal. Balik lagi ya, Mm-mm. benar nggak sih kalau mengkonsumsi herbal itu bisa bikin awet muda? Bener nggak ya? Kita jawab pakai fakta yuk. Boleh. Nah, ini Jangan ada salah. fakta yang sangat menarik Mm-mm, dilansir dari inews.id. mm-mm. Ada pria asal Cina bernama Li Qingyuan yang dikenal sebagai manusia paling tua karena umurnya mencapai 256 tahun. Panjang sekali ya umurnya. Masya Allah. Bonusnya dapat dari Allah banyak. Iya, di mana rata-rata angka harapan hidup itu di 60 sampai Sampai 80 80. tahun saat ini ya. Keren. Nah, New York ini menuliskan kisahnya pertama kali pada tahun 1930 oleh seorang profesor di Universitas Chengdu bernama Wu Chongqie yang menemukan catatan Imperial Cina di tahun 1827. Dokumen itu mengucapkan selamat kepada Li atas ulang tahunnya ke 150 tahun. Dan dokumen juga berlanjut untuk ucapannya yang ke-200 di tahun 1877. Masya Allah ya. Masya Allah mencapai 200 tahun lebih ya si Mhm, bapak mhm. ini. Nah, banyak referensi menjelaskan Li adalah seorang herbalis. Oh, Nah, dia sudah pantes ya. memulai karir sebagai Mhm, herbalis sejak umur 10 tahun. Di usia betul. itu, dia sudah mengumpulkan ramuan dari tumbuh-tumbuhan di pegunungan dan mengetahui bahwa tanaman itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Salah Mhm, satunya itu fungsinya adalah untuk umur panjangnya. mmm, Nah, selama 40 tahun, Li bertahan dengan diet herbal dengan menggunakan herbal linci mhm. asal Cina ya, goji berry, ginseng liar, dan juga gotu kola. Nah, gotu kola ini di Indonesia kita kenal sebagai pegagan. Oh, salah satu bahan yang biasa dipakai untuk skincare dan juga Mhm, balik lagi dia untuk peningkatan daya ingat mhm, juga bagus ya mhm, si pegagan mhm. ini. Makanya ini sangat bermanfaat untuk Mhm, menjaga, eee, apa, awet awet mudanya ya. mudanya dan juga menambah daya ingat ya. Mhm. Betul. Nah, menurut cerita yang beredar juga, Li sudah, melakukan perjalanan pada usia ke-10 tahunnya Mhm. itu ke Kansu, Shanxi, Tibet, Annam, Siam, ini untuk menemukan tanaman herbal dan menciptakan obat alternatif. Tapi dia keren ya, di usia ke-10 tahun dia sudah bisa berpikir untuk Mhm, mencari, manfaat-manfaat dari tanaman manfaatnya, herbal heeh. gitu. Usia 10 tahun ya catat. Kita masih bermain di usia 10 tahun. Iya benar. Hal itu merupakan sejarah ya, Mhm, jadi sejarah perjalanan, herbal yang sebenarnya bukan barang baru untuk mhm, saat ini, karena herbal sudah diketahui ribuan tahun sebelumnya mhm, gitu. Nah, herbal juga merupakan cikal bakal sebenarnya untuk, benar, mendapatkan obat-obatan modern yang ada mhm, sekarang saat ini, mmm. gitu. Berarti semuanya berawal juga dari herbal ya, Berawal dari tanaman-tanaman herbal juga. penemuannya. Nah, eee peran herbal dalam, mengembangkan obat-obatan modern saat ini itu melalui perjalanan yang, panjang Mhm, oleh manusia ya. mhm, Dimulai dari dulu zaman kuno atau pengobatan tradisional, manusia itu sudah mengamati sebenarnya bahwa, tanaman-tanaman tertentu itu berfungsi sebagai obat. mhm, Dan ini diturunkan secara turun-temurun empiris ya, iya, melalui, generasi ke generasi. Dan juga dicatat di berbagai teks kuno seperti di Mesir, seperti Papyrus Ebers, di Babilonia, di India, mhm, Ayurvedanya yang dikenal, dan juga di mhm, China ya, yang kita kenal sebagai traditional Chinese medicine, ini menulis, penggunaan tanaman obat sebagai, eee, menggunakan herbal sebagai tanaman obat. Dan mmm, juga di Eee, Eropa di abad pertengahan juga di biara, itu para biarawan juga sudah mulai menggunakan tanaman obat untuk penyembuhan. Di Arab mhm, juga, sudah berkembang saat itu ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina atau Avicenna
yang mengkontribusi besar dalam pengembangan ilmu farmasi dan ilmu kedokteran, Mhm. terutama dalam pengobatan herbal. Nah, ada juga contoh seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang telah menulis banyak buku kedokteran yang sekarang menjadi rujukan Islamic Islamic medicine medicine. atau pengobatan Oh. berlandaskan syariat Islam dan sunnah yang kita kenal sekarang sebagai Tibbun Nabawi. Mhm. Nah, Kalau di kemudian Indonesia gimana sih di Indonesia sendiri mhm mengenai, eee herbal atau, tradisional mhm ya, pengobatan tradisionalnya. Nah, di sini di Indonesia sendiri berkembang di kerajaan-kerajaan seperti di Majapahit dan Mataram, ini memiliki tradisi pengobatan tradisional yang kuat. Kitab-kitab kuno seperti Serat Centini ini memuat banyak resep jamu dan pengetahuan tentang tanaman obat yang kita sebut dengan jamu saat ini. mhm Nah, kalau dari arti katanya, jamu itu singkatan dari jampi dan mhm. usodo yang Usodo, berasal dari, bahasa bahasa Jawa Ja kuno. Jadi oh, jampi ini penyembuhan dengan ramuan obat, mhm doa, atau ajian, dan usodo ini berarti kesehatan. mhm Nah, ada satu teori lagi, jamu ini berasal dari kata Jawa dan ngeramu. Jadi, mhm. artinya itu ramuan khas Jawa, jamu Mmm, gitu. jadi berasal dari jampi-jampi namanya ya, kalau Iya, zaman dulu kan jampi orang tua zaman usodo, dulu heeh, jampi-jampi, kalau mhm, ternyata asal mula dari bahasa mhm, jamu ya? heeh. Mmm, Nah, nah perkembangan herbal hingga ke mhm zaman modern di abad ke-19 dan 20, ketika para ilmuwan telah mengembangkan metode untuk mengisolasi senyawa aktif dari tanaman, contohnya seperti isolasi alkaloid dari alkaloid morfin langsung dari opium pada tahun 1805 oleh Friedrich Schaffner. Dan di abad ke-20 ini, ilmuwan mampu mengidentifikasi struktur kimia dan dari senyawa aktif mhm dengan kromatografi dan spektroskopi, teknik-teknik umum yang umum digunakan. Nah, kemudian disintesislah, kimia, setelah struktur kimia itu diketahui. Nah, para mhm, ahli kimia ini mencoba mensintesis senyawa tersebut yang di laboratorium dan memungkinkan produksi senyawa aktif dalam skala yang lebih besar mmm, dengan kemudahan yang lebih tinggi. Jadi, perkembangan herbal, dari sejak zaman dulu sampai sekarang itu oh, erat kaitan dengan pengobatan yang ada kita rasakan sekarang ya. Selain dari tanaman juga ada senyawa aktif pada yang ditemukan pada hewan dan yang mikroorganisme lain. Contohnya ini ada penisilin yang ditemukan oleh Alexander Fleming dari jamur Penicillium notatum. salah satu penemuan untuk obat sejenis antibiotik kalau sekarang Iya, ya? heeh. Mhm. Nah nah sekarang kan berarti tadi kan kita berbicara tentang, senyawa sintesis Sejarahnya kimia, ya, sejarah heeh, kan sudah, terus kita heeh, tadi ada bahasan sedikit tentang sintesis kimia, mhm, ya kan, di mhm, mana di dalam tumbuhan itu mhm, ada, eee, senyawa semacam fitokimia ya, mhm. yang terkandung di dalam tanaman Tanaman herbal ini, yang bermanfaat untuk yang bermanfaat untuk kesehatan. kesehatan. Heeh, Nah, mau ada beberapa pertanyaan nih, ya mhm, kan. mhm, Apa sih yang membuat herbal bisa memberikan manfaat untuk kesehatan? heeh. Mmm, Nah, karena di dalam herbal ini terkandung fitokimia, kita harus kenal dulu ya apa itu mhm. fitokimia. Di episode sebelumnya kita juga udah membahas tuh tentang Mhm, fitokimia ya. iya betul. Jadi fitokimia ini adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh tumbuhan dan senyawa ini tidak selalu dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri, tapi seringkali memiliki peran penting. Nah, peran penting fitokimia pada tumbuhan ini bisa sebagai Mhm, hormon, kemudian agen pewarna untuk menarik atau memberi peringatan pada spesies lain, kemudian sebagai fitoaleksan atau sebagai bahan racun yang memberikan pertahanan melawan predator atau, eee, pemangsa gitu, yang merangsang sekresi senyawa-senyawa lain seperti alkaloid, terpenoid, senyawa fenolik, glikosida, gula, dan asam amino. Nah, jadi, di tumbuhan itu sendiri fungsinya itu selain dia sebagai, regulasi pertumbuhannya ya, dia juga untuk mempertahankan diri gitu. mmm, Nah, mhm tapi mhm. untuk manusia sendiri, banyak fitokimia ini memiliki manfaat kesehatan yang signifikan, seperti nanti ada fungsi sebagai antioksidan, inflamasi dan juga anti kanker.